pada tahun 1948. Meletus pemberontakan PKI di Madiun. Mengutip buku, Madiun dari Republik ke Republik, yang ditulis Letjen Purnawirawan Himawan Sutanto. Untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun, Panglima Besar Sudirman mengarahkan pasukan untuk merebut Madiun dari dua arah. Pertama dari arah Solo atau dari front barat, kedua dari arah Kediri atau front timur. Kemudian, untuk menjabarkan perintah Panglima Besar, pada tanggal 21 September tahun 1948 di kota Solo, digelar rapat yang dipimpin Gubernur Militer Solo Kolonel Gatot Subroto. Rapat operasi ini mulai digelar pada pukul 19 sampai larut malam. Dalam rapat itu diputuskan, operasi melibas pemberontakan kaum komunis di Madiun akan didukung oleh kekuatan pasukan yang cukup besar. Kekuatan pasukan yang dikerahkan antara lain Brigade 2 Siliwangi, KRU 10 yang telah berada di Solo. Lalu Brigade 1 Siliwangi, KRU 10. Batalion Nasuhi, Brigade 3 Siliwangi, KRU 10. Batalion Sumadi dari KPPS. Batalion Suryo Sumpeno dari Divisi 3 Diponegoro. Kompi-kompi Brigade Mobil, Korps Mahasiswa dan lain-lain. Rapat yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto juga memutuskan Brigade Siliwangi 2, KRU 10 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin menjadi pasukan penyerang dari arah barat. Brigade Sadikin ini satuan-satuan organiknya terdiri dari batalion yang dipimpin oleh Mayor Sambas Atmadinata, Umar Wirahadi Kusumah dan Sentot Iskandar Dinata. Juga diperkuat oleh batalion-batalion Siliwangi yang lain, yang masing-masing dipimpin oleh Mayor Daeng Muhammad, Ahmad Wiranata Kusumah dan Nasuhi, dan satu batalion dari KPPS yang dipimpin oleh Mayor Sumadi. Ketika pasukan penggempur PKI akan bergerak ke Madiun, Komandan Gerakan Letnan Kolonel Sadikin memberikan briefing. Dalam briefingnya, perwira Siliwangi itu memutuskan gerak serangan merebut sasaran pokok dengan melancarkan 3 poros gerak. Pasukan akan bergerak dari arah Tawangmangu, Sarangan, Pelawasan, Gorang Gareng, Uteran lalu menyerbu Madiun sebagai poros gerak utama. Pasukan penyerbu yang akan bergerak melalui poros ini didukung 3 batalion. Adapun poros gerak pertama akan melakukan gerakan dari arah Solo Sragen Walikukun Ngawi. Gerak serangan ini adalah untuk melindungi lambung utara serangan pokok. Poros gerak kedua juga didukung 3 batalion yang akan bergerak dari Walikukun, yakni 1 batalion bergerak ke arah selatan melalui lereng utara Gunung Lawu menyerang Magetan. Sedangkan 2 batalion lanjut ke arah timur untuk merebut lapangan terbang Maospati dan Ngawi. Poros gerak ketiga akan mulai bergerak dari arah Solo menuju Sukoharjo, lalu mengarah ke Wonogiri, lanjut ke Pacitan. Poros gerak serangan untuk melindungi lambung kanan serangan pokok dan harus merebut Pacitan secepat mungkin. Digerakkan melalui poros ini 2 batalion. Nah, sebelum batalion-batalion penggempur bergerak melakukan serangan, Komandan Brigade Letkol Sadikin mengeluarkan perintah tegasnya. Batalion-batalion bergerak dalam poros gerak. Utamakan kecepatan dalam gerakan. Lakukan seperti gerak cepat ala tentara Jepang dengan kelompok-kelompok kecil menyusup ke jantung pertahanan musuh dengan menyebarkan kepanikan. Gerak maju ke Madiun, tempuh jalan yang terpendek. Sedapat mungkin hindarkan pertempuran di perjalanan. Rebut Madiun dalam waktu 7 hari. Begitu bunyi perintah tegas dari Letkol Siliwangi Sadikin kepada pasukan yang akan menggempur pemberontak PKI di Madiun. Menurut Letjen Himawan dalam bukunya, lawan yang dihadapi pasukan penggempur TNI ini adalah batalion-batalion ex-Pesindo atau TNI Masyarakat dari Brigade 29 yang sebenarnya setelah rera masuk TNI, masuk dalam organik KPDT. Secara positif pasukan ini berpihak kepada pemberontak PKI dan bertahan di daerah Madiun. Kesatuan-kesatuan ini adalah satuan tempur yang tidak dapat dianggap ringan, tangguh, bersenjata lengkap, terpimpin dengan baik dan pada umumnya berpengalaman tempur di Surabaya melawan Inggris atau Belanda. Brigade 29 berada dalam posisi bertahan. Batalion pimpinan Mayor Musofa di Madiun, Mayor Mursyid di Saradan, Mayor Darminto Aji di Ngawi. Batalion-batalion Mayor Panjang Joko Priyono dan Mayor Abdurrahman bertahan di daerah Ponorogo dan Sumoroto. Sebagai batalion cadangan Mayor Maladi Yusuf digelar di daerah Ngadirejo, Kediri. Untuk mengalahkan pasukan yang bertahan, pasukan penyerang harus mengandalkan kepada mobilitas gerak serangannya, keunggulan bergerak di medan dan keunggulan taktik tempurnya.
Inisiatif harus senantiasa dipelihara agar dapat mengkonsentrasikan pasukan dengan cepat dan tepat pada titik yang menentukan kemenangan pertempuran. Sebagai pasukan penyerang dari arah barat, inisiatif berada di Brigade Siliwangi, dan ini harus senantiasa dipelihara, agar dengan segala kelincahannya dapat mendikte jalannya pertempuran, kata Letjen Himawan dalam bukunya. Namun, kata Himawan, pasukan penyerang untuk dapat bergerak dengan cepat mengalami keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat diatasi dengan segera, terutama di bidang komunikasi, perhubungan, dan transportasi. Upaya-upaya improvisasi di lapangan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan harus dilakukan seperti tidak tersedianya alat-alat perhubungan radio, telepon lapangan, dan lain-lain. Alat-alat transportasi seperti truk, kendaraan, bermotor tidak tersedia, bahkan persediaan bahan-bahan makanan terbatas kepada beras saja. Untuk mengatasi kekurangan alat-alat perhubungan radio, dilakukan dengan sistem Renraku, yakni sistem penggunaan kurir pembawa berita-berita di lapangan. Secara praktis, selama di dalam gerakan menuju sasaran, komandan pasukan harus senantiasa memelihara inisiatif untuk menghadapi situasi yang berkembang dengan cepat sekalipun menyimpang dari rencana semula. Sistem pengangkutan untuk mengangkat persediaan mesiu, senjata bantuan yang berat, menggunakan cikar-cikar rakyat Batalion Sambas ketika bergerak dari Uteran yang tinggal beberapa kilometer dari Madiun. Sebagian dari kompi-kompi penyerang menggunakan delman-delman rakyat yang secara ikhlas membantu TNI, tulis Letjen Himawan Sutanto dalam bukunya.